Baik, perkenalkan nama saya Sekar Maisa Ayu. Di sini kelompok kami akan mendemokan tugas 5. Tapi sebelum itu saya akan mendemokan class activity yaitu creating post. Pertama kita akan masuk pada step pertama yaitu kita akan mencari di web browser transkrip deskriptif AIS online. Tapi saat saya coba tadi eh, ternyata tidak bisa dibuka lagi dan saya memilih link yang baru yaitu DevPlan. Di sini kita diminta pada step 2 kita diminta untuk membuat plain text untuk dikirim pada partner kita dan di sini kita akan memasukkan enter secret key. Coba enscript. Nah, baik setelah kita menginput memasukkan enter secret key, kita akan coba enscript dan akan keluar enscript output di sini. Nah, selanjutnya kita dan kita di sini akan mencoba untuk kita akan copy transkripnya dan kita akan mencoba untuk melakukan hal yang sama menggunakan link yang tadi. Di sini kita setelah kita fokus, kita akan masukkan di description, lalu kita akan memasukkan secret key yang tadi. Kita akan coba di screen. Seperti yang terlihat, outputnya sudah keluar sama seperti inskripsi yang kita berikan tadi. Selanjutnya kita akan setelah sudah, kita akan masuk pada pertanyaan, yaitu apa yang terjadi jika kita memasukkan secret key yang salah. Jadi kita akan mencoba dengan link yang sama, tapi menggunakan secret key yang salah. Seperti ini, seperti ini. Kalau kita akan coba baru, maaf. Kita memasukkan secret key yang salah, seperti ini, tapi kita mengubah tadi. Yang terlihat outputnya yang diberikan yaitu given panel block not properly padded. Such an issue arise if a bad key used during description. Jadi, yang terlihat di sini jika kita memasukkan password yang salah, outputnya akan berbeda dengan seperti yang kita inputkan tadi. Jadi sekarang kita akan masuk pada lab pertama yaitu inscription and description data using OpenSSL. Jadi di sini kita akan buka dulu CyberAuth-nya virtual-nya, lalu kita akan pilih terminal. Sini kita akan mulai ketik di sini. Dan lalu kita akan masukkan head letter to grandma txt. Dan yang dilihat di sini bahwa outputnya sama seperti yang ada pada laporan.
Selanjutnya kita akan masuk pada langkah E, yaitu kita akan membuka OpenSSL. Lalu di sini dibutuhkan password, yaitu kita akan memasukkan password SafeOps. Lalu di sini kita diminta untuk documented the password, yaitu kita menggunakan password CyberOps. Selanjutnya di sini kita akan masuk setelah prosesnya selesai, kita akan menggunakan print packet lagi untuk menampilkan isi dari message encryption menggunakan uh, print packet. Ini yang terlihat sini, jadi ada pertanyaan apakah isi dari message and uh, file diperlihatkan secara benar, dan apa yang terlihat di dalam ini yaitu di dalam file ini tidak ditampilkan dengan benar. Isinya terlihat seperti simbol acak dan karakter yang tidak terbaca. Hal ini dikarenakan file tersebut disimpan dalam format binary setelah dienkripsi, dalam format teks yang bisa dibaca oleh manusia. Lalu kita akan masuk ke langkah G sekarang. Eh, untuk membuat pesan ini terbaca, kita akan menggunakan perintah min A. Pertama akan open SSL. Now, C min A min in letter E out touch. Dan di sini dibutuhkan password lagi, yaitu CyberOps. Jadi kita di sini diminta untuk sekali lagi menggunakan get command untuk menampilkan isi dari message ini. Nah, sudah terlihat sini output dari perintah ini, dan apakah di sini ada pertanyaan apakah uh, file message ini di display ditampilkan dengan benar, dan jawabannya yaitu ya. Karena pada opsi min A, isi dari file message ini sendiri kini ditampilkan sebagai teks ASCII yang bisa dibaca karena flag min A mengubah hasil inskripsi menjadi format teks menggunakan encoding base 64, sehingga hasilnya bisa ditampilkan dan disalin dengan mudah. Jadi apa yang bisa kamu pikirkan manfaat dari SSCN base 64 code, yaitu file transkripsi bisa dibaca dan dikirim melalui media yang hanya mendukung teks seperti email atau HTTP. Nanti kita akan masuk pada part kedua, yaitu descriptive message with SSL. Kita sekarang akan membuka pada hal yang sama. Kita akan membuka OpenSSL.
Kita akan menggunakan, jadi sekarang kita akan masuk pada part 2 yaitu description message with OpenSSL. Kita di sini akan menggunakan perintah OpenSSL lagi. Lalu kita akan ke SSL. S, 6, C, A, D, in, search, description, out. Ini kita akan memasukkan password CyberOps. Kita akan memasukkan perintah cat. Jadi di sini apakah eh, di sini memiliki pertanyaan apakah surat terdeskripsi dengan benar, yaitu jawabannya di sini ya, karena jika password yang digunakan untuk deskripsi sama persis dengan password saat enskripsi, maka file descripted letter.txt ini akan berisi teks asli surat tersebut dan terbaca dengan jelas seperti sebelum deskripsi. Jadi the format used to describe also contains min A option. Jadi apakah opsi min A digunakan itu saat deskripsi untuk menunjukkan bahwa message end berformat base 64 bukan biner. Jika OpenSSL akan terlebih dahulu mendekode base 64 ke bentuk biner sebelum memproses deskripsinya, ini memastikan bahwa proses deskripsi berjalan dengan benar. Perkenalkan saya Matthew Rarung dengan NIM 0211106028 3. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik, di sini pada lab ini, sebentar. Oke. Pada lab kali ini ada dua objektif. Yang pertama itu create and encrypt files. Terus yang kedua itu recover encrypted zip file password. Di sini ada background atau skenario-nya, bisa dilihat. Kemudian, oke, langsung saja ke part pertama itu create and encrypt files. Oke, mungkin saya start eh, virtual mesinnya terlebih dahulu di sini. Oke, coba start. Ini akan menunggu beberapa detik. Ini. Oh, cyber. Oke,
Setelah kita start, langkah selanjutnya adalah open a terminal window, verify that you are in the analyst home directory, otherwise enter cd at the terminal prompt. Oke, kita coba buka terminal prompt-nya. Oke, sepertinya kita sudah di home directory, tapi lebih memastikan saja. Kita masukkan komen ini. Oke ya. Lanjut, create a new folder called zip files using the mkdir zip files command. Kita membuat sebuah folder atau file. Ini zip files command. It's zip files. Ya. Oke, setelah itu move into the directory using the cd zip files command. Jadi zip files. Oke, setelah kita masuk ke foldernya, langkah selanjutnya itu enter the following to create three text files. Oke, kita akan membuat tiga file di sini ya dengan echo yang sama atau pesan yang sama. Langsung saja. This is this is a sample text file. Text file. Kita masukkan ke sampel1.txt. Lalu sample txt. Kemudian kita masukkan ke yang kedua. Kemudian ketiga. Ya, setelah itu verify that the files have been created using the ls. Kita lihat. Oke, ini ada sampel 1, sampel 2, sampel 3 ya. Kemudian, step kedua, zip and encrypt the text files. Oke, pada bagian A, create an encrypted zip file called file1.zip. Oke, ini kita masukkan komannya. Kita pastikan ulang, zip file, oh zip, zip sampel bintang. Enter. Nah, di sini minta password. Lalu, when prompted for a password, enter one character password of your choice. Oke, mungkin oke. Oke, sebentar. Kita masukkan letter B, huruf besar B. Enter. Verify. Untuk verifikasi kita masukkan password yang sama B. Iya. Oke, jadi di sini oke, di sini katanya kita repeat the procedure. Yang kita membuat zip file yang kedua sampai kita masukkan password BB. BB. Oke, yang kedua, kemudian yang ketiga BBB. BBB. Oke, kemudian yang keempat 1 2 3 4 empat satu ya, 4. Kemudian terakhir yang kelima 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke. Lalu verify that all zipped files have been created using the ls.
Kita masukkan ini ls slash sorry ls f bintang. Nah, ini bisa dilihat ada file 1 sampai 5 berbentuk zip. Kemudian attempt to open a zip using an incorrect password as shown. Oke, kita coba unzip. Contoh file yang pertama ini. Nah, kita coba masukkan password yang berbeda. Contoh L. Nah, di sini muncul password password incorrect, incorrect atau kita harus re-enter lagi ya. Coba password salah yang lain. Oke. Selanjutnya recover executed cheat code password. Ya, jadi step 1 ini introduction to fcrack zip. From the terminal window, enter the fcrack zip slash h comment to see the associate. Oke. Oke. Kita masukkan ke dalam fcrack zip slash h. Oke, sebentar. F fcrack zip. Oh, sorry. Fcrack zip. Nah, ini. Oke, di sini muncul komen atau option komen ya yang ada di dalam fcrack zip ini. Oke, kemudian selanjutnya recovering password using fcrack zip. Oke, di sini now attempt to recover the password. Jadi kayak ya, kita akan mendapatkan password dari file 1.zip ini dengan cara komen ini fcrack zip full 1 sampai 4. Coba kita masukkan komennya full sampai 4 file 1.zip. Coba kita enter. Nah, di sini langsung muncul password found. Passwordnya itu B. Ini pertanyaan, how long does it take to discover a password? Kurang lebih sepersekian detik, kurang dari 1 detik bisa dibilang ya, karena dia langsung muncul. Di sini ada note, the password link could have been set to less than 1 sampai 4 karakter. Oke. Selanjutnya, now attempt to recover the password of the file to zip. That recall that a 2 character password was used to encrypt the file. Therefore, using the following fcrack zip command. Oke, kita masukkan komen yang sama, file yang kedua ini. Nah, ini muncul lagi passwordnya BB yang saya masukkan tadi. Di sini pertanyaan how long does it take to discover the password? Kurang lebih sama sepersekian detik, hampir 1 detik. Kemudian repeat the procedure and recover the password of the file received. Oke, kita cari tahu lagi password yang pada folder zip yang ketiga. Nah, ini langsung muncul BBB, password yang saya masukkan tadi. Kalau di sini pertanyaan, how long does it take to discover the password? Kurang lebih sepersekian detik juga. Kemudian kita coba yang keempat. Nah, ketika sudah masuk yang keempat, itu dia memakan eh, waktu kurang lebih 1 detik lebih, hampir 2 detik. Ya bisa bilang 2 detik lah. Kemudian kita coba lagi, kita cari password di, , file yang kelima. 5. Di sini pertanyaan, how long does it take to discover the password? Kurang lebih 1 detik juga, hampir 2 detik lah. Kemudian kita coba lagi, kita cari password di, file yang kelima. 5. Di sini pertanyaan, how long does it take to discover the password? Kurang lebih 1 detik juga, hampir 2 detik lah. Kemudian kita coba lagi, kita cari password di, file yang kelima.
Oke, tapi di sini kita menambahkan link karakternya itu 1 sampai 5. Karena eh, apa namanya link password yang saya masukkan tadi itu ada 5 total jumlahnya. Oke, jadi di sini dia mencari password, dia mencoba memecahkan passwordnya, checking password. Oke, di sini ada pertanyaan how long does it take to discover the password? Nah, ini sampai sekarang belum muncul. Padahal saya hanya mengetik B sebanyak 5 kali, baru bisa. Oke, jadi di sini masih mencari ya. Mencari password saya, dia mencoba menemukan atau mencoba coba password-password secara random. Dari sini selanjutnya recover a six character using Flexit. How long do you think it will take a Flexit to discover a six character password? Mungkin untuk 6 karakter, password 6 karakter, bisa berjam-jam mungkin ya. Karena ini juga lima apa namanya? 5 length password karakter ini ya, ini baru muncul. Hampir 1 menit, 30 detik lebih lah, hampir 1 menit. Jadi mungkin bisa memakan waktu jam jika 6 karakter. Oke, out to answer. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita coba membuat file zip-nya. Oke, kita coba. Nah, ini kita masukkan, nah, ini ya. Kita masukkan 6 karakter. Sebagai kita masukkan bar, 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 bar. Oh, passwordnya salah ya. Oke, setelah itu kita coba crack lagi ke ini, ubah. Nah, ini bisa mungkin jam ini bisa. Nah, ini Jadi pertanyaan the simple truth is that longer passwords are more secure because they take longer to discover. Ya benar. How long would you recommend password needs to be for it to be secure? Oke, seberapa panjang saya merekomendasi? Mungkin dari 7 sampai 15 karakter dengan campuran alfabet, tanda baca juga bisa untuk memperkuat password. Juga bisa menggunakan huruf besar dan huruf kecil dan angka pada password. Oke, mungkin untuk lab encrypting and decrypting data using a hacker tool hanya sampai di situ ya. Ini gambaran kecilnya dari hacker tool. Oke, jadi nah ini masih loading. Mungkin akan memakan waktu 1 jam atau berjam-jam. Saya juga kurang tahu. Tapi untuk lab kali ini kurang lebih seperti itu. Jika ada yang kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan saya, maaf, saya Niti Rarung dengan NIM 220211060083. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan lab examining
Telnet and SSH in Wireshark. Oke, mungkin saya share screen saja. Oke, ya di sini lab examining Telnet and SSH in Wireshark. Di sini ada dua objektif. Yang pertama itu examine a telnet session with Wireshark. Kemudian part 2 examine an SSH session with Wireshark. Di sini ada background untuk skenario-nya. Oke. Di sini part yang pertama itu examining a telnet session with Wireshark. We will use Wireshark to capture and view the transmitted data of a telnet session. Ya, langsung saja pada step satu kita akan capture data. Dari sini start to cyber of workstation. Oke, mungkin kita buka. Nah, ini tadi saya sudah buka. Ini mungkin saya X saja. Ya. Close window. Oke. Langkah selanjutnya, open a terminal window and start Wireshark. Press OK to continue after reading the warning message. Oke, kita masukkan komen sudo Wireshark GTK. Kita buka terminal. Sudo Wireshark GTK. Oke, kita masukkan password CyberOps. Oke, ini loading. Oke, kemudian start a Wireshark capture on the log loopback. Sebentar saya cari. Nah, ini loopback. Kita start capture ya. Lalu open another terminal window, start a telnet session to the local host, enter username analyst and password CyberOps when prompt. Note uh, that it may take several minutes for the connected to localhost. Oke, kita buka terminal window yang lain ya. Buka lagi terminal window. Ini kita perkecil saja. Kita masukkan komen telnet localhost. Kita telnet localhost. Periksa lagi komennya, benar. Tidak benar. Enter. Oke, mantap. Oh, ini telnetnya review. Coba kita coba lagi. Oh, ini review. Bentar ya. Ini juga X-nya. Sebentar, saya cari solusinya dulu. Oke, baik. Jadi setelah saya mencari-cari tahu masalahnya dan jujurnya saya belum menemukan solusinya. Jadi mungkin untuk solusi pada lab kali ini saya akan menjelaskan lewat modulnya saja. Oke, jadi setelah kita melakukan comment telnet localhost, maka nanti akan diminta untuk login dengan username analis dan password CyberOps. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian setelah nanti kita melakukan komen tersebut, kita kembali ke Warsiak yang tadi, yang ini. Nah, ini nanti kita stop. Oke, setelah kita tekan stop, nanti akan muncul paket-paketnya.
Nah, itu masuk ke dalam step 2. Examine the telnet session. Oke, pertama itu apply a filter that only displays telnet related traffic. Enter telnet in the filter and click apply. Jadi nanti ketika itu berhasil, kita masukkan kata telnet. Nah, yang di saya ini tidak ada karena tadi tidak berhasil terkoneksi. Jadi kita lihat yang di gambar ini. Nah, yang di ini pasti gambar mungkin. Aduh, ini bisa. Oke, oke, yang itu kita kasih filter atau search dan klik apply atau enter langsung. Lalu kemudian right click one of the telnet lines in the packet list section of Wireshark and from the drop down list select follow type TCP stream. Oke, jadi ketika kita mengklik kanan salah satu paketnya ini, maka akan muncul seperti ini, dan kita klik yang ini, follow TCP stream. Kemudian, the follow TCP stream window display the data of your telnet session with the CyberOps workstation VM. The entire session is displayed in plain text, including your password. Notice that the username that you entered is displayed with duplicate character. This is caused by the echo setting in the telnet to allow you to view the characters that you type on screen. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Ketika kita mengklik yang follow ini tadi, maka akan muncul apa namanya layar seperti ini, yang dimana ini berisi data dari session antara telnet dengan CyberOps kita. Nah, di sini juga memperlihatkan ada loginnya. Yang dimana juga kita, mohon maaf, yang dimana juga kita perhatikan, itu kan di sini, itu ada terduplicate atau double. Yang dimana ini diakibatkan echo yang sudah ada di setting telnet. Oke, selanjutnya, after you finish reviewing your tenant session in the following TCP stream window, klik close. Nanti kan kita tekan yang sini, klik close. Kemudian type exit. Oke, nanti di sini kita tekan exit. Nah, di dalam sini ya. Nah, kemudian part selanjutnya examine and SSH session with Wireshark. Okay, start another Wireshark capture. Kita- Oke. Selanjutnya di sini you will establish an SSH session with the localhost. At the terminal prompt, enter SSH localhost. Sebentar. Oke, kita start lagi. Kemudian kita ketik di terminal yang lain, SSH localhost. Kita masukkan kata yes, short cyber ops. Ini berhasil ya. Kemudian stop the Wireshark capture. Setelah itu apply an SSH filter on the Wireshark. Oke, kita masuk filter SSH, enter. Oke. Kemudian right click one of the SSH lines. Nah, coba kita klik yang ini. Terus kita pilih sebentar.
Oke. Selanjutnya, examine the following TCP stream window of your SSH session. The data has been encrypted and is unreadable. Compare the data in your SSH session to the data of your Telnet session. Oke, ya, jadi kita akan membandingkan ya. Jika kita lihat di sini, ini datanya itu bisa dibilang sulit dibaca ya. Ini bisa dibilang sulit dibaca dibanding dengan yang Telnet tadi. Karena SSH ini lebih secure jaringannya. Oke, kita langsung close saja Wireshark. Oke, di sana pertanyaan, why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Alasannya itu kenapa SSH itu lebih prefer? Karena salah satu alasannya itu adalah mengenai keamanan. Yang dimana SSH ini lebih aman dibandingkan dengan Telnet, seperti yang kita lihat tadi, bahwa eh, Telnet itu eh, data-datanya itu mudah dibaca atau bisa dibilang tidak secure dibandingkan dengan SSH yang ketika kita melihat datanya lewat TCP stream tadi itu sangat sulit dibaca oleh manusia. Bahkan perlu beberapa eh, teknik teknik peretasan bisa dibilang untuk mendapat data yang berada di dalam SSH itu. Jadi agak sulit. Oke, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian untuk lab encrypting, mohon maaf, lab examining internet and SSH in Warshak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan nama saya Ariel Ngantung. Sekarang saya akan menjelaskan lab hashing things out. Sini ada background. Fungsi hash itu adalah sebuah algoritma matematika yang didesain untuk menerima data sebagai input dan memberikan output seperti fixed size, unique string of character, karakter string yang unik yang biasa kita kenal sebagai hash. Di mana desain hash ini didesain untuk agar cepat, di mana fungsi hash itu sangat susah untuk di reverse, sangat susah untuk merecover data yang dibuat hash based on the hash alone. Another important property of hash function is that even the smallest change done to the input data yield a completely different hash. Jadi walaupun perubahan sekecil apapun itu, dia akan merubah output dari hash secara total. Ini part 7 di mana kita akan meng-create hash dengan OpenSSL. Kita buka terminal, kita masuk ke file lab support file. Setelah kita masuk, kita membuka file txt letter to grandma. Isi dari file txt-nya. Nah, dari terminal window kita akan mencoba menghash isi dari letter to grandma ini menggunakan komen md5. Coba open SSL.
Ini adalah hasil dari em, file yang sudah kita hash menggunakan perintah MD5. Notice the format of the output. OpenSSL display the yang algorithm use MD5, followed by the name file used as input data. The MD5 hash itself is displayed after the equal. Jadi ini adalah hasil hashnya menggunakan MD5. Yang hash function sangat berguna untuk memverifikasi integrasi data walaupun dia adalah sebuah image, sebuah lagu, atau sebuah simple text file. Small change result in completely different hash. Hash can be calculated before and after transmission. Nah, di sini kita akan mencoba memodifikasi isi dari file letter to grandma untuk mengecek apakah hasil hashnya itu akan berbeda atau tetap sama. Letter. Sini kita akan ganti menjadi grandpa. Setelah itu kita akan coba menghash, membuka filenya. Nah, bisa dilihat hasil hash dari sebelum, sebelum, dan sesudah kita ubah filenya, hasil hashnya itu sangat berubah total. Nah, pertanyaan, is the new hash difference the hash calculated at item D? How different? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, iya dia berubah, sangat berubah total, karena seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa hash itu walaupun hanya sedikit perubahan yang terjadi, tetapi hasil output testnya itu akan berubah total. Kita juga bisa menggunakan berbagai macam tools seperti SHA-1, MD5 Zoom, dan lain-lain sebagainya. Coba. Nah, hasil dari SHA-1, SHA-1. Jadi kita diminta untuk menggunakan MD5 Zoom Letter Tools, MD5 Zoom, MD5 dan SH1 ke file letter to grandma. Pertanyaan, apakah hash yang digenerate dari menggunakan MD5 Zoom dan SH1 Zoom match dengan image yang digenerate di item G dan H? Jelaskan. Iya, dia memiliki output dari hash-nya itu dia tetap sama. Untuk sebagai contoh ini MD5 Zoom dan OpenSSL MD5, output hash-nya itu tetap sama. Karena walaupun toolsnya berbeda, tetapi algoritma di dalam hash-nya itu ya tetap sama. Jadi walaupun kita menggunakan MD5 atau MD5 Zoom itu hasilnya pasti akan tetap sama. Contoh lagi untuk SH1, ini hasilnya, dan ini bisa dilihat itu dia memiliki output yang sama. Nah, part 8, verifying hashes. Seperti yang di-mention sebelumnya,
penggunaan hash itu untuk memverifikasi integrity file. Nah, di mana kita akan mencoba menghash file sample.image. Nah, di sini tuh ada the along with sample image was also download sample image SH256 adalah sebuah file yang dikontain dengan SHA2256 yang dikompute dari website. Pertama kita akan menggunakan get command untuk mendisplay konten yang ada di sample image SHA25. Jadi ketika kita menggunakan komen ini, dia akan menampilkan ini hasil dari isi sampel image yang sudah yang berisikan algoritma SHA banding 2256. Nah, di sini kita akan yang B kita menggunakan SHA256 sum untuk mengkalkulasi SHA22256 pada sampel image file. Nah, untuk outputnya itu akan jadi seperti ini. Bisa dilihat dia memiliki output yang sama karena isinya itu sama menggunakan SHA256. Pertanyaan, apakah sampel image di-download secara benar? Explain. Ya, jawabannya iya, karena pertama itu bisa dilihat bahwa output dari yang A dan B itu sama. Dan juga tidak ada error yang signifikan atau tidak ada error yang terjadi sehingga untuk image-nya itu sudah terdownload secara benar. Demikian untuk lab hashing things out. Perkenalkan, nama saya Ariel Darnantum. Saya akan menjelaskan lab Certificate Authority Stores. Nah, sebagai seiring berjalannya perkembangan web, maka dia sangat membutuhkan yang namanya itu security. Nah, HTTPS di mana S itu adalah stands for security. Along with the concept of certificate authority was introduced by Netscape back in 1994 and is still used today. In this lab, kita akan pertama melihat list sertifikat trusted dari browser dan kedua menggunakan hash. Nah, untuk part 9, di sini kita akan melihat root certificate di Chrome. Nah, pertama kita buka CyberOps, kita buka Firefox. Nah, di sini kita diminta untuk melihat Trusted Root Certificate Authorities. Kita pergi ke Preference, Privacy and Security, dan View Certificate. Nah, di sini adalah beberapa certificate manager. Nah, ya kita mengikuti step yang kedua. Sini kita bisa melihat sertifikat authorities yang dipercayai oleh Firefox, seperti ada Chambers of Commerce Root, Security Device Built-in Object Token, Global Chambers and Root, Built-in Object Token, dan seterusnya. Part 10, Checking for Man in the Middle. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat panjang, tetapi intinya itu man in the middle ini, perusahaan itu sering menggunakan proxy HTTPS untuk memantau lalu lintas transkripsi TLS atau SSL dari karyawan. Nah, caranya adalah dengan menambahkan CA atau Certificate Authority buatan perusahaan ke daftar CA terpercaya di perangkat karyawan, sehingga perangkat akan mempercayai sertifikat palsu dari proxy.
Nah, cara kerjanya itu untuk yang pertama, pengguna mengakses situs HTTPS. Yang kedua, lalu lintas diarahkan ke proxy HTTPS milik perusahaan. Yang ketiga, proxy menyamar sebagai situs tersebut dengan sertifikat buatan sendiri. Keempat, karena sertifikat authority-nya sudah dipercaya browser, maka browser menganggap koneksinya itu aman. Lalu, proxy membuat koneksi baru ke situs asli. Nah, setelah itu, proxy bisa membaca, memeriksa, lalu meneruskan data antar pengguna dari situs. Dan pengguna tidak sadar karena konsep itu terlihat sangat aman. Nah, deteksi protes HTTPS ini perbedaannya antara sertifikat palsu dari proxy dan sertifikat asli bisa dilihat dari fingerprint atau hash unique dari sertifikat. Di mana jika fingerprint sertifikat yang diterima itu tidak cocok dengan fingerprint dari situs asli, berarti ada pihak ketiga atau proxy yang menyusup di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah step pertama di mana kita akan menggather atau mengumpulkan sertifikat fingerprint yang asli dan yang belum dimodifikasi. Nah, di sini ada beberapa tabel berisikan situs, domain cover, dan sertifikat. Di sini ada situs www.cisco.com, di mana dia domainnya itu di cisco.com, dan ini adalah sertifikat fingerprintnya yang sudah dihash menggunakan SHA kering satu. Di sini ada juga facebook.com, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn. Nah, pertanyaan, apa itu fingerprint dan mengapa dia penting? Nah, sertifikat fingerprint itu adalah hash yang dihitung terhadap sertifikat. Nah, hal ini penting karena memungkinkan kita untuk memiliki cara cepat untuk memverifikasi apakah informasi dalam sertifikat itu telah dirusak atau belum. Dan yang kedua, who calculates fingerprints dan how to find them. Nah, sertifikat fingerprint itu biasanya dihitung oleh CA, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Certificate Authority yang menandatangani sertifikat. Nah, setelah dihitung, CA memasukkannya ke dalam sertifikat itu sendiri, di mana sidik jari itu atau fingerprint dapat dengan mudah ditampilkan saat melihat sertifikat. Step kedua. Nah, di sini kita akan menggather sertifikat fingerprint yang sedang digunakan oleh CyberOut Workstation VM. Kita akan menggunakan komen seperti ini. Kita buka terminal. Komen ini. Nah, kita akan menggunakan 3-pipe command untuk memfetch atau mengambil fingerprint dari cisco.com, di mana line ini menggunakan OpenSSL untuk mengkonek ke cisco.com di port 443, di mana request dari certificate dan menyimpan itu ke dalam text file bernama cisco.pem. Nah, lihat dia sementara loading. Dia memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk mengambil atau memfetch fingerprint dari cisco.com. Nah, mempersingkat waktu mungkin saya sudah
Gunakan komen ini sebelumnya. Kita Ctrl C saja dan kita buka get syscode.pm untuk membuka file yang ada di syscode.pm. Buka hasil isi dari get syscode.pm itu ini. Nah, setelah sertifikat itu disimpan di syscode.pm text file, kita akan menggunakan komen di bawah ini untuk mengekstrak dan mendisplay feature printnya. Mana itu OpenSSL dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sini kita menggunakan komennya dan ini adalah outputnya. Um, what has algoritma Hashman mana yang digunakan OpenSSL untuk mengkalkulasikan fingerprintnya. Nah, dia ini menggunakan SHA-1. Nah, what why was that specific algorithm chosen? Apakah itu berpengaruh? Nah, fingerprint yang diperoleh dan ditampilkan dalam tabel itu semuanya menggunakan algoritma SHA-1. Nah, jika OpenSSL menggunakan algoritma yang lain saat menghitung fingerprint, maka tentu seperti yang sudah kita pelajari tadi, hasil hashnya itu pasti akan berbeda. Outputnya itu akan tetap berbeda. Sehingga pada akhirnya membuat pengujian menjadi tidak valid. Step 3. Sekarang kita akan mengcompare fingerprint. Use tabel 1 untuk mengcompare certificate fingerprint yang di-acquire directly from the Cisco HTTP site with the one acquired within your network. Recall fingerprint may change over time. Nah, do the fingerprint match? Tentu ketika misalnya kita coba bandingkan untuk fingerprint dari Cisco.com itu 6419CA dan seterusnya. Nah, dia itu berbeda. Kenapa dia berbeda? Seperti yang sudah dijelaskan ini, the SHA-1 fingerprint yang ditampilkan di tabel 1 itu bisa jadi sudah tidak valid lagi karena organisasi yang biasa menggunakan ini dia secara reguler itu merubah sertifikatnya sehingga dia itu bisa berubah-ubah. Jadi untuk jawabannya itu apakah fingerprintnya match? Tentu tidak, karena jika kita menggunakan VM yang sesuai dengan instruksi, maka jawabannya adalah iya. Dan kemungkinan besar virtual machine itu tidak memiliki sertifikat authority palsu yang terpasang dalam penyimpanannya. Nah, what does it mean? Apa artinya? Nah, artinya jawabannya itu bisa bervariasi tergantung dari jaringan yang kita gunakan. Jika fingerprintnya itu cocok, kemungkinan besar tidak ada pemalsuan sertifikat yang terjadi, sehingga tidak ada HTTPS proxy yang aktif. Lalu lintas data antar mesin lokal dan situs cisco.com terenkripsi secara end-to-end. Sebaliknya, jika fingerprint tidak cocok, berarti ada pihak lain yang telah mencegat koneksi dengan mengirimkan sertifikat miliknya sendiri ke mesin lokal dan membangun koneksi SSL atau TLS baru ke cisco.com, menempatkan dirinya di tengah atau yang sudah kita pelajari tadi, man in the middle. Karena sertifikat baru dikirimkan ke mesin lokal, fingerprint dari sertifikat tersebut berbeda dari sertifikat asli milik cisco.com. Nah, is this method 100% foolproof? Tentu tidak. Nah, meskipun fingerprint yang tidak cocok
menggunakan adanya intersepsi lalu lintas SSL atau TLS, fingerprint yang cocok juga itu harus ditangani dengan hati-hati karena itu dia harus ditangani dengan hati-hati. Nah, ada beberapa pengecualian yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah VM Cyber Over Station itu kemungkinan tidak memiliki sertifikat sertifikat root CA atau sertifikat atau authorization authorization. Nah, milik perusahaan yang terpasang. Dalam skenario ini, virtual machine itu mungkin tidak mengalami intersepsi lalu lintas, sementara mesin lain di jaringan lokal bisa saja mengalaminya. Kedua, perusahaan dapat menggunakan aturan dinamis untuk mencegah lalu lintas ke situs tertentu saja. Nah, part yang ke-11, challenge. Nah, untuk lanjutan part 11 ini, dan untuk refleksinya itu nanti akan dijelaskan di PDF. Terima kasih.